Silaturahmi kemanusiaan untuk Palestina. Gedung Majelis Pusat Jakarta, 14 April 2025. Terus mencermati perkembangan situasi di Gaza, Palestina yang semakin memprihatinkan. Terlihat pada sikap Israel yang melanggar kesepakatan gencatan senjata 15 Februari 2025. Bahkan saat ini berlangsung gencatan senjata tahap pertama hingga mengacaukan nasib kelangsungan gencatan senjata tahap kedua dan ketiga. Maka Majelis Ulama Indonesia dengan bertawakal kepada Allah berinisiatif menyelenggarakan silaturahim kemanusiaan untuk Palestina dengan mengundang sejumlah elemen masyarakat seperti majelis lintas agama, organisasi sosial kemanusiaan, lembaga pejuang kemanusiaan dan lembaga filantropi, serta kelompok relawan kemanusiaan dan lembaga pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dalam rangka silaturahim kemanusiaan untuk Palestina telah membahas dan melakukan pendalaman atas perkembangan situasi Gaza dan dengan ini menyampaikan pernyataan bersama untuk istiqomah membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina sebagai berikut. 1. Masalah utama Palestina adalah penjajahan oleh Israel yang menerapkan kebijakan diskriminatif, melakukan penindasan terhadap bangsa Palestina di berbagai aspek kehidupan dan bahkan melakukan genosida yang menghapuskan bangsa Palestina dari muka bumi Palestina. Kedua, menanggapi kebijakan kekuatan penjajah Israel tersebut, maka bangsa Palestina mengadakan perlawanan sporadis sesuai dengan kemampuan mereka. Di antaranya yang terbesar adalah dari Gaza pada bulan Oktober 2023 terhadap aksi bangsa Palestina tersebut. Penjajahan Israel menyerang balik secara besar-besaran ke Gaza. Serangan militer Israel ke Gaza tersebut hingga saat ini telah mengakibatkan lebih dari 50.000 warga Gaza meninggal dunia. Lebih dari 80% bangunan dan prasarana hancur. 3. Masyarakat internasional termasuk umat Islam di Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada tanggal 15 Januari 2025 yang akan dilaksanakan dalam 3 tahapan dan mengarah kepada gencatan senjata permanen. Rasa syukur atas capaiannya, kesepakatan gencatan senjata tersebut tidak berlangsung lama dan berganti dengan kecaman keras terhadap otoritas Israel yang di tengah masa berlakunya gencatan senjata tahap pertama akhir April 2025 telah melakukan serangan militer ke Gaza dan menyatakan tidak lagi terikat pada perjanjian gencatan senjata tersebut. Bahkan Israel semakin bernafsu untuk menguasai Gaza dengan rencananya mendeportasi warga Palestina ke luar dari Gaza. 4. Masyarakat internasional mengakui dengan penuh prihatin perkembangan di Gaza tersebut, terutama karena sikap penjajah Israel yang semakin arogan tersebut, didukung oleh pemerintah Amerika Serikat yang sengaja telah pelantikan Presiden Donald Trump pada Januari 2025 telah menggaungkan wacana tentang perlunya relokasi warga Gaza ke sejumlah negara. Dunia internasional sangat kecewa dan mengecam keras perkembangan tersebut yang semakin memperpanjang derita bangsa Palestina, di mana ribuan warga yang telah luka parah
karena serangan bom pasukan bersenjata Israel tidak dapat ditangani meskipun secara minimal karena fasilitas pelayanan kesehatan telah dihancurkan oleh serangan tentara Israel. Kelima, menanggapi perkembangan situasi Gaza tersebut, Presiden RI menegaskan keberpihakan bangsa Indonesia untuk membantu dan membela Palestina sehingga mencapai kemerdekaannya. Dari sisi kemanusiaan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyampaikan pernyataan bersedia jika dibutuhkan dan disetujui untuk melakukan evakuasi 1.000 warga Gaza, terutama anak-anak, perempuan, dan anak yatim yang membutuhkan pertolongan dan penanganan medis untuk dirawat dan diobati. Mereka tinggal di Indonesia untuk sementara dan selama perawatan. Keenam, kami memahami bahwa wacana evakuasi kemanusiaan tersebut sudah pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menjadi Menhan Republik Indonesia. Mengingat langkah evakuasi kemanusiaan tersebut sudah dilakukan sejumlah negara sahabat antara lain Yordan, Mesir, Turki, dan Malaysia. Akan tetapi wacana tersebut saat ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan internal umat Islam, karena beriringan dengan ide relokasi yang diwacanakan oleh Presiden Donald Trump. Oleh karena itu, agar keberpihakan, pembelaan, dan dukungan bangsa Indonesia terhadap bangsa Palestina tetap solid, total, dan energi bangsa Indonesia tidak melemah hanya karena munculnya perbedaan pandangan terkait bantuan kita bagi bangsa Palestina, maka Majelis Ulama Indonesia mengajak semua elemen masyarakat Indonesia, termasuk komunitas lintas agama, ormas, dan lembaga filantropi untuk tetap memperkuat, sekali lagi, untuk tetap memperkuat semangat persatuan dalam membantu Palestina dan melakukan kajian untuk mengambil langkah-langkah tepat dan mendesak. Kami berharap sinergi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat dapat tetap terjalin dengan kuat untuk membela bangsa Palestina. Kami menyambut baik fatwa jihad yang dikeluarkan oleh International Union of Muslim Scholar atau IUMS yang merupakan persatuan ulama internasional untuk melawan kezaliman Israel. Fatwa jihad tersebut pada dasarnya sejalan dengan ijtima ulama yang dikeluarkan pada saat pertemuan tahunan Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung pada tahun 2024. Sehubungan dengan adanya fatwa jihad tersebut, Majelis Ulama Indonesia sebagai Shodikul Ummah dan Shodikul Hukumah meyakini pentingnya Tansikul Harokah mengeluarkan suatu pernyataan resmi yang bisa menjadi pedoman umat dan pemerintah yang berbunyi: A. Mendukung fatwa jihad Union Ulama Internasional untuk jihad melawan Israel. Jihad yang dimaksud di sini adalah jihad dalam pengertian yang luas, antara lain meliputi jihad diplomasi, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. B. Menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian dan mencapai kemerdekaan Palestina, termasuk dalam upaya diplomasi dan militer guna menghentikan serangan Israel ke warga Gaza, membuka perbatasan Rafah agar aliran bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza dan menyelenggarakan konferensi internasional untuk kemerdekaan Palestina. C. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menyerahkan tugas jihad militer dan diplomasi kepada pemerintah Indonesia agar senantiasa agar serangan Israel yang melanggar hukum internasional dapat segera dihentikan. D. Menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza ke negara lain karena merupakan kejahatan internasional yang lebih kejam
dari tindakan pembersihan etnis atau ethnic cleansing sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk Palestina. Memahami usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melakukan evakuasi kemanusiaan warga Gaza yang luka dan trauma parah serta membutuhkan penanganan kesehatan khusus untuk menjalani penyembuhan di Indonesia. Dan evakuasi kemanusiaan tersebut sifatnya terbatas dan sementara, akan tapi perlu kajian mendalam dan komprehensif sehingga Indonesia benar-benar siap. Majelis Ulama Indonesia dan wakil-wakil masyarakat siap untuk berpartisipasi mencari jalan terbaik bagi dukungan kepada masyarakat Gaza dari sisi kemanusiaan dan perjuangan Palestina sehingga mencapai kemerdekaan. Menyerukan khususnya kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap sabar, bertawakal, dan tetap teguh dalam membela bangsa Palestina, menjaga persatuan, keutuhan, dan kekuatan bangsa. Kepentingan bangsa harus tetap diprioritaskan. Jangan sampai perbedaan pandangan mencederai persatuan kita, serta tetap menjaga kesatuan dan kesantunan dan pergaulan dalam pergaulan kebangsaan ini. Insya Allah upaya dan doa kita semua didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Demikian pernyataan bersama silaturahim kemanusiaan untuk Palestina disampaikan sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam umat Islam dan bangsa Indonesia untuk perjuangan kemanusiaan rakyat Palestina merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.